Apa kabar sahabat gudang buku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, saya akan masuk pada bagian kedua dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan judul Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mereka berkata, "Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina." Quran Surah Asy-Syaffat ayat 97 sampai 98. Mereka segera mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Mereka semua, yaitu orang-orang kafir, serentak melakukan pekerjaan itu, sampai-sampai ada seorang wanita yang sedang sakit dari kalangan mereka yang bernazar bahwa jika ia sembuh, ia akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Selanjutnya mereka berbondong-bondong pergi ke tempat pembakaran yang besar yang telah mereka buat. Mereka membuat api yang sangat besar. Api itu tampak membumbung tinggi dengan dahsyatnya. Setelah semua itu dipersiapkan, mereka mengikat Ibrahim dan meletakkan Ibrahim di manjanik. Manjanik yaitu alat pelontar batu pada zaman dahulu yang dibuat oleh seseorang dari bangsa Kurdi yang bernama Hazan. Ia adalah orang pertama yang membuat manjanik. Ibrahim diletakkan di manjanik dikarenakan mereka tidak bisa mendekati api itu karena api itu menyala sangat besar dan membumbung tinggi, sehingga jika berada dekat dengan kobaran api tersebut mereka bisa terbakar. Oleh sebab itu mereka menggunakan manjanik, yaitu alat pelontar batu, untuk melemparkan Ibrahim ke dalam api dari kejauhan. Saat Nabi Ibrahim hendak dilemparkan ke dalam api, saat itulah Nabi Ibrahim membaca, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, Tuhan semesta alam. Segala puji bagimu dan segala kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu." Dan saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, beliau berkata, "Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan dialah sebaik-baik pelindung." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Ka'ab al-Ahbar berkata, "Pada hari itu api tidak bermanfaat bagi penduduk bumi, dan tidak ada sedikit pun bagian tubuh Ibrahim yang terbakar oleh api itu, kecuali tali pengikatnya." Ad-Dahhak berkata, diriwayatkan bahwa Jibril bersama Ibrahim saat itu. Ia mengusap keringat yang menempel di wajah Ibrahim, dan tidak ada sedikit pun yang terbakar oleh api, kecuali tali pengikatnya. As-Said berkata, saat itu Ibrahim juga ditemani oleh malaikat pemberi naungan. Ibrahim berada di tengah-tengah lingkaran yang sekelilingnya terdapat api, hingga beliau merasa seperti berada di taman yang sejuk. Orang-orang melihatnya, tetapi mereka tidak dapat menjangkaunya, sementara Ibrahim tidak berusaha keluar darinya. Abu Hurairah juga meriwayatkan, ia berkata, kata-kata terbaik yang diucapkan oleh ayah Ibrahim ketika melihat anaknya dalam keadaan seperti itu, yaitu, "Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu, wahai Ibrahim." Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Ikrimah bahwa saat ibu Ibrahim melihat anaknya dalam kondisi seperti itu, ibunya berkata, "Wahai anakku, aku ingin sekali datang kepadamu. Berdoalah kepada Allah agar Dia menyelamatkan aku dari panasnya api yang ada di sekelilingmu." Ibrahim menjawab, "Iya." Sang ibu pun berjalan mendekati Ibrahim sehingga ia tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Setelah berhasil mendekati Ibrahim, ibunya langsung merangkul, memeluk Ibrahim, lalu ibunya kembali lagi. Minhal bin Amru meriwayatkan, ia berkata, dikabarkan bahwa Ibrahim berada di dalam api selama 40 atau 50 hari. Ibrahim berkata, "Pada hari-hari dan malam-malam itu, aku benar-benar merasakan kehidupanku yang paling baik, dan aku berharap agar semua masa hidupku seperti yang aku rasakan pada saat itu." Mereka berusaha untuk mencelakai Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang celaka. Mereka berusaha untuk menghinakan Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang terhina. Mereka berusaha untuk mengalahkan Ibrahim, tetapi justru mereka sendiri yang dikalahkan. Mereka mendapatkan kerugian dan kehinaan di dunia, sementara itu di akhirat nanti api neraka tidak akan pernah
terasa dingin dan mereka tidak akan pernah selamat darinya. Di dalam api neraka itu mereka tidak akan mendapatkan salam penghormatan dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran surah Al-Furqan ayat 66. Bukhari berkata, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari Abdul Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyab, dari Ummu Syarik, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, binatang itulah yang meniupkan api atas diri Ibrahim agar api tetap menyala. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, semua binatang berusaha untuk memadamkannya, kecuali cicak. Sesungguhnya ia meniup-niup api yang membakar Ibrahim agar api itu tidak sampai padam. Hadis riwayat Ahmad. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel Gudang Buku untuk melihat kelanjutan dari kisah para nabi, dan jangan lupa untuk share video ini jika menurut kalian bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.